Action. Halo, selamat datang di video presentasi saya untuk tugas ujian akhir semester di mata kuliah pemrograman lanjut dengan pengembangan aplikasi e-commerce dengan basis bahasa C#. Saat ini saya menggunakan teknologi ASP.NET dengan Core Blazor karena beda dengan dua tugas sebelumnya. Ini masih lanjutannya. Saat ini saya butuh Blazor server untuk mengimplementasikan kode C# menjadi e-commerce yang web based. Memang belum memiliki database sungguhan, tapi sistemnya saat ini sudah memiliki struktur yang jelas, dan kalau memang ingin diintegrasikan dengan database sungguhan sangat mungkin untuk diimplementasikan. Mari kita lanjut ke slides-nya. Jadi kita mulai dari apa itu Trevio Web App. Sebelumnya code ini, sistem ini nggak punya nama, belum punya nama sistem ya, belum punya brandingnya sendiri. Dan ini sebenarnya cuma branding asal aja agar lebih semoga bisa melekat dan lebih mudah untuk disebut, untuk dibahas gitu ya. Jadi Trevio Web App adalah sebuah aplikasi berbasis ASP.NET Core Blazor yang mengimplementasikan konsep pemrograman lanjut dalam C#, seperti penggunaan array satu dimensi, one dimensional, multidimensional, ada logika penyortiran, prosedur, dan function. Fitur dari Trevio masih sama seperti versi terminalnya di tugas-tugas terdahulu. Ada manajemen keranjang belanja, ada etalase produk, ada kategori produk, ada sorting. Sebelumnya nggak ada sorting. Terus ada checkout dengan validasi pembayaran dengan sistem yang masih sama. Memang ada fitur yang dikurangi. Jadi ada fitur yang tambah, ada sorting dan kategori, tapi ada pengurangan fitur yaitu discount saat ini karena waktunya kurang, tidak mencukupi waktunya gitu dengan segala kegiatan yang saya punya. Mohon maaf. Kita lanjut. Jadi teknologi pendukungnya itu seperti yang terlihat di dalam slides. Saya memakai untuk bahasa pemrogramannya ada C# tentu saja. Di web frameworknya ada ASP.NET Core Blazor. Lalu di UI frameworknya saya pakai Tailwind. Walaupun tidak semantik, tapi saat ini mungkin salah satu pilihan UI framework yang paling baik. Dan markup language-nya tentu saja HTML. Dan kita bahas di penggunaan teknologi pertama, yaitu implementasi array one dimensional. Di sini contohnya ya, implementasi realnya pada sistem ini ada di list untuk data produk. Kita bungkus lewat private list. Di produk kita declare nama kelasnya, nama listnya. Di sini sudah ada 3 list ya di one dimensional. Jadi di satu array one dimensional ada beberapa data. Mungkin kita ke VS Code aja biar lebih jelas. Itu ada di file index.razor, ada di folder pages. Nah, di sini ini kita gunakan untuk list produk di etalase produknya. Jadi di satu array ini ada 1, 2, 3, 4, 5 data. Data yang pertama itu ID produknya. Misalkan di sini ID produk ketiga itu Garmin Quatix nama produknya, itu data kedua. Lalu data ketiganya ada harga. Lalu data keempat ada image URL untuk menampilkan fotonya, foto produk ya. Ini kelebihannya dari web based application. Kalau di terminal kita nggak bisa pakai image, setahu saya. Dan data terakhir ada di kategori untuk nanti kita agar bisa mengaksesnya untuk memisah si produk ini ke berbagai kategorinya. Nah, nanti data ini saya jelaskan sedikit tentang flow aplikasinya. Data ini nanti bisa diakses flow-nya itu. Jadi data ini disimpan, agak belibet, di
satu file di folder di folder models namanya product.cs. Seperti yang terlihat di layar. Ini dia kita kasih namespace TrevioWebApp.models agar nanti bisa di-call di file lain yang membutuhkan data ini. Jadi ini ibaratnya cangkang dari data, dari runtutan array, kumpulan data yang tadi kita siapkan di index.razor. Jadi ini kelas-kelas yang sudah disiapkan beserta dengan tipe datanya, seperti integer untuk ID, string untuk name, decimal untuk price, string juga untuk image.url karena memang URL kan yang diambil gitu. Kita kembali ke index.razor. Di sini datanya sudah ditulis semuanya, sudah di-declare sesuai dengan jumlah kelas yang ada di product.cs tadi, ada 5 dan berurutan gitu ya. Nah, di data ini kita lanjut ke baris kode selanjutnya. Ada produk kategoris. Ini mungkin bisa kita tambahin notes kali ya, nggak usah deh. Di produk kategoris ini kita gunakan untuk memisah dari ke-12 etalase 12 produk yang ada di etalase agar lebih mudah untuk orang mencarinya. Misalkan mau belinya elektronik, jadi bisa kita cantumkan di data paling akhir di array tadi. Di sini elektronik gitu. Nah, di sini juga kita masukkan elektronik. Deskripsinya apa? Ada laptop, smartphone, smartwatch, ada headphone gitu. Nantinya data ini akan jadi penentu ketika kita mengklik UI-nya kategoris gitu. Agak belibet ya jelasinnya. Nah, di sini logik saya karena bisa jelasin tadi. Select kategoris. Nah, jadi nanti list yang bernama products yang ada di product.cs yang sudah kita declare di sini juga itu akan jadi filter products dengan metode ini is null or empty, selected kategori yang tadi kita udah taruh di sini juga. Nah, produknya nanti akan otomatis terkategorikan sesuai dengan data array terakhir gitu ya. Nah, ini untuk produk quantities, untuk jumlah, karena kan orang pasti mungkin mau beli 2, mau beli 3, atau mau beli hanya 1. Dan juga ada private dictionary, ini boolean either status. Jadi kenapa boleh nih, karena sudah atau belum gitu ya. Kita lanjut nih, sudah cukup lama ternyata. Gitu. Nah, ini ada add to cart, ini ada logicsnya gitu ya. Sebenarnya untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan aja baris kode ini untuk apa masing-masingnya. Ini filter by kategori, lalu ini ada logika penyortiran. Nah, ini bisa kita kembali ke array multidimensional juga dulu gitu ya. Array multidimensional ini dipakai untuk memilih kota dan ekspedisi dari sistem biaya pengiriman di arraynya. Ada di file cart.razor. Ini file yang nantinya setelah dari index, ketika kita sudah memilih produk, kita akan diarahkan ke cart.razor untuk check out gitu ya, sesuai yang ada di layar. Di sini ini HTML biasa dengan CSS Tailwind untuk front end-nya. Tidak perlu kita bahas karena yang penting C# nya saat ini. Nah, di sini city and shipping option kita kasih list dulu di HTML-nya. Ini untuk pilihan aja sih. Terus ada pilihan ekspedisinya, ada tombol untuk hitung ongkir, lalu harga pengiriman dan total harga bayarnya yang harus dibayarkan. Gitu ya, masukkan jumlah pembayaran. Masih sama dengan text input. Dan ini untuk yang tadi, payment status, boolean, sukses atau tidak gitu. Kalau teks yang dimasukkan penuh, teks yang dimasukkan sesuai, maka payment statusnya sukses. Else if kalau misalkan tidak sesuai berarti gagal, maka teks yang keluar pembayaran gagal. Silahkan coba lagi.
gitu logiknya. Jadi dan kalau memang nggak ada yang dimasukin, keranjangnya kosong gitu untuk else paling bawah. Nah, array multidimensional tadi dipakai untuk menetapkan harga pengiriman ongkir ke berbagai macam kota dengan berbagai macam pilihan ekspedisi pengiriman gitu. Defaultnya Jakarta untuk city-nya dan address-nya kosong defaultnya. Ekspedisinya JNE. Ini sebenarnya address nggak dipakai deh kayaknya. Sebelumnya saya pengen nambahin fitur penambahan alamat, tapi pengetahuan saya belum cukup jadi tidak bekerja dengan baik gitu ya. Nggak ada implementasinya juga, nggak berpengaruh dengan sistem, jadi saya rasa lebih baik dibuang. Tapi kayak kodenya masih ada, leave it there, takut tidak berjalan dengan lancar gitu. Di sini karena arraynya multidimensional dan hanya store satu tipe data, yaitu integer untuk shipping costnya, desimal ding, karena ini harga gitu ya, nanti biar agar kita bisa konversi ke rupiah. Makanya di notes saya berikan notes untuk kita tahu nih baris kode yang mana untuk kota dan ekspedisi yang mana gitu. Nah, di sini ada logic juga untuk calculate shipping cost. Jadi kota yang mana yang dipilih dan ekspedisi mana yang dipilih itu dia nanti akan melihat data si array multidimensionalnya ini gitu. Dan sisanya check out logics. Ini basically kayak logik kayak Excel aja sih. Karena mungkin kelasnya sudah tersedia gitu ya. Dengan set container dan kala item, misalnya kita jelaskan lagi ini apa. Terus ya tinggal kali aja item price sama item quantity. Kalau shipping cost-nya ada value-nya, total payment itu berarti total harga dengan shipping cost gitu. Dan kalau shipping cost-nya, payment value-nya sesuai dengan payment amount, if payment amount has value, kalau misalkan payment amount-nya ada value-nya, dan kalau payment amount-nya value-nya betul dengan total payment, maka payment status akan sukses. Kalau tidak, akan gagal. Logiknya simpel gitu. Dan kalau ini untuk remove from carts, nah mungkin di sini ada item.product name, sedangkan tadi di product.cs tidak ada gitu kan. Nah, si item ini dengan product name, item price, image URL itu adanya di cart item, di models juga. Sama seperti product.cs, dia bekerja sebagai cangkang. Kenapa dibedakan? Karena memang fungsinya beda. Ini untuk store data di cart.tracer, beda file, SQL-nya berbeda. Khawatir nanti kalau disatukan akan, sebenarnya nggak masalah juga sih, tapi karena tipe datanya beda, nanti nggak berfungsi dengan baik logiknya kayaknya. Kalau misalkan saya satukan di satu file, misalkan jumlah datanya ada 7, sedangkan di index.tracer hanya butuh 5 dengan tipe runtutan data yang sudah kita jelaskan tadi. Lalu di cart butuhnya 5 juga, tapi datanya berbeda. Hanya ada 3 yang sama, ada ID, name, sama price doang. Makanya saya buat satu file CS lagi, file models lagi, satu file model lagi namanya cart item. Karena di cart.tracer butuh data yang berbeda dibandingkan index, walaupun hampir mirip-mirip. Kayak quantity dan image URL ada nih sama jadi bedanya hanya di quantity dan kategori aja. Tapi akan jadi masalah nantinya kalau disatukan. Nah, si cart.item ini itu juga berkaitan dengan di service ada state container. Nah, ini ibaratnya apa ya, backend-nya kali ya. Ini untuk segala logic yang nantinya, makanya di cart.tracer dan index.tracer-nya cukup mudah untuk dipanggil gitu ya. Ini untuk sih sesuai notes-nya udah ada dalam cart atau belum berdasarkan ID-nya. Terus udah ada, jika ada tambahkan jumlahnya. Oh iya, kalau misalkan mau menambahkan tapi item itu sudah ada, maka yang ditambahkan jumlah, jadi nggak bikin list baru. Terus
remove from cards, terus ini update card quantity sama kayak yang tadi. Ini logics untuk di card.trezor gitu. Nah, kita kembali dulu ke PPT-nya. Ini logika penyortiran sudah kita bahas tadi ya, untuk penyortir produk sesuai dengan harganya, mau low to high atau high to low. Terus ini prosedur kita pakai untuk aksi tambah nilai balik, jadi cuma kita store aja di state down container ini untuk menambah produk ke keranjang yang tadi kita bahas. Terus implementasi function itu untuk ya ini kan memang mengembalikan nilai, jadi kita gunakan untuk logika checkout item.price dikali item.quantity gitu. Nah, ini ada GitHub saya. Nah, jadi kita lanjut mungkin simulasi sistemnya, kita tes gitu ya. Hyper buka terminal. Cukup lama ya durasi video ini, nggak efisien waktu, mohon maaf sekali. Oh belum ini, sorry. Code kalau nggak salah cd Trevio web. Nah .net kan sudah bisa, kita akan buka, semoga bekerja dengan baik ya. Nah itu dia, ini bisa kita anggap deh gini aja. Nah ini tampilan front endnya dengan UI yang digunakan Tailwind gitu ya. Kita ini ada banner aja sih karena mereplika beberapa e-commerce yang ada. Terus ini kategori produk yang tadi kita ini, jadi kalau misalkan kita cuma mau lihat elektronik aja, kita klik yang muncul elektronik aja, ada laptop, HP, smartwatch, dan headphone. Kalau kita mau lihat fashion, yang muncul fashion saja, ada sepatu, ada jaket, dan lain-lain. Kesehatan pun sama gitu ya. Nah di sini kita juga bisa, nah ini logika penyortiran. Ini kita lihat sekarang belum ini 50 juta 28 sudah. Nah kita mau misalkan dari high to low, nah ini kan high to low. Kalau misalkan kita maunya dari low to high, dia akan berubah jadi headphone yang paling atas. Kita mau beli headphone 1 misalkan, terus smartwatch 1, dan di fashion kita mau beli kacamata 1 dengan sepatu itu. Kesehatan jangan lupa vitamin C sama hand sanitizer untuk di rumah. Nah selanjutnya kita masuk ke menuju keranjang di sini. Nah ini udah ada list item yang ingin kita beli, yang tadi kita sudah masukkan dengan jumlah masing-masing 1. Bisa kita tambahkan juga ya tadi, misalkan kita mau beli kayaknya vitaminnya B1 lagi deh, beli 1 lagi. Nah di sini jumlahnya jadi 2, dia nggak bikin list tambahannya. Kita mau kirim, misalkan saya lagi di Bandung sekarang, kita pakai Pos Indonesia aja, kita ongkir 7.500. Total yang harus dibayarkan 20.128.600. Kita coba salah dulu, misalkan kita ya udah 5.000 aja deh, 500 tentu check out. Nah dia akan pembayaran gagal. Sekarang coba lagi, sekarang kita masukkan harga yang betul ya, 20.128.600. Check out, pembayaran masih ya, karena memang dummy gak punya database juga, jadi kita bikin database tadi lewat models ya, product.cs, karena item.cs yang kita declare. Kalau kartu item ada di kartu.trezor, dan product.cs ada di index.trezor gitu. Kurang lebihnya sistemnya seperti itu. Dan kalau kurang lebih seperti itu, sistem yang dibuat berbasis C# sesuai instruksi, tapi kali ini kita jadikan web based agar lebih mudah untuk diakses dibandingkan dengan terminal gitu, dan dengan tampilan yang lebih ciamik juga. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat
kode yang source code dari file ini bisa mampir di GitHub yang tercantum di PPT ini, ada di Lupit Review Web App. Itu GitHub saya, walaupun namanya bukan nama pribadi, tapi fotonya foto saya, akunnya saya juga yang buat. Dan file ini juga akan saya cantumkan di LMS Adlink. Kurang lebihnya itu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bisa menjelaskan dengan baik tentang sistem yang saya buat. Terima kasih.